dalam pelaksanaan beribadah. Sedangkan kita yang sudah, ada yang biasa, ada yang benar dia ini melakukan dengan tumanina, bahkan mencapai pada benar. Dan ketakwaan seseorang itu akan dilihat pertama dari amal-amalnya, hasil daripada ibadah. Bukan ibadahnya. Tapi kalau yang beriman dilihat dari ibadahnya. Tapi orang yang bertakwa adalah amal-amalnya dari dia beribadah. Jadi orang yang beribadah tapi tidak beramal, dia belum termasuk orang-orang beribadah. Dan sebaliknya, dia beramal tapi tidak ibadah. Ini orang pada umumnya di luar muslim juga banyak orang yang beramal. Bahkan si anu, waduh, padahal agamanya tidak sama, baik sekali, menolong siapa saja, ikut membantu dalam pembangunan pesantren misalnya. Apa itu masjidnya, musholanya, atau sekolah, tapi dia tidak ibadah. Itu amalnya seperti air di daun keladi. Kita sebagai orang yang beriman Islam wajib setelah kita lakukan ibadah, amal apa yang bisa kita berikan untuk kemaslahatan itu. Jadi amal ini adalah cerminan dari ketakwaan seseorang. Karena apa? Amal ini akan dicatat oleh Allah. Apalagi sampai amalnya amal soleh. Dia husnul khatimah. Kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Dan diterima ibadah-ibadahnya dan amal. Orang yang demikian, dia telah menyadari tentang dirinya. Jadi tahu diri. Harga diri. Jati diri. Dan dia telah kenal Allah. Kenal dirinya dan kenal Allah. Maka Allah pun kenal kepada dia. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang dikenal oleh Allah. Banyak mengaku seseorang dia siapa saja dikenal oleh Allah. Sebetulnya dikenal atau tidaknya oleh Allah satu hal dari doa. Kalau doanya dikabul, berarti doanya diterima oleh Allah. Kalau dia berdoa, tetap saja tidak ada perubahan. Walaupun dibantu dengan orang lain ribuan atau tetap tidak. Sebab dia belum dikenal Allah. Kita kenal Allah. Semua jamaah, para pemirsa budiman, kenal dengan Allah. Tapi harus dikenal Allah. Saya tak mengatakan bahwa saya tidak. Saya belum tentu dikenal. Tapi ingin dikenal. Maka berusaha. Dengan ikhlas dan sabar. Apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Seperti saya kena sakit berbulan-bulan. Ini merupakan teguran dari Allah. Kalau kamu ingin kenal dengan aku, kamu masih ada kekurangan, kesalahan, dosa, dan segala macam. Dapat teguran.
Nerima enggak teguran ini? Ikhlas dan sabar enggak? Kalau kita ikhlas dan sabar, ya jamak siapapun kalau sakit mengadu. Tapi enggak tulung-tulungan. Enggak sumpah serapah. Tetap mengadu. Namanya sakit. Jadi kalau orang sakit diam saja. Jangan-jangan mati. Ya, karena diam saja. Dari itu, tetap kita harus meningkatkan keimanan. Dari mulai ainul yakin, ilmu yakin, sampai kepada hakul yakin. Hakul yakin itu adanya pada kolbu. Keyakinan yang tidak bisa digoyah. Orang yang seperti ini dikenal orang. Tapi belum dekat. Baru dikenal. Karena banyak orang yang hakul yakin. Orang-orang yang di luar muslim banyak. Dengan caranya dia bersemedi, bertapa atau apa ya. Kepada yang widi. Kepada yang esa. Yakin. Tapi belum didengar. Belum diterima. Doanya atau apa saja. Baru kena, oh dia memang meyakini tentang aku. Tapi dia belum tahu apa yang aku perintahkan. Dia belum mengerjakan. Sedangkan Allah menghendaki bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Ternyata dia nggak ibadah. Sehingga apa? Tidak ada hubungan. Tidak ada yang namanya tali ikatan. Antara yang beriman ini, yang hakul yakin dengan Allah. Karena dia tidak ibadah. Tapi ada yang ibadah, belum hakul yakin. Baru ke ainul atau ilmu yakin. Karena apa? Dia hubud dunia. Terpengaruh oleh dunia. Seolah-olah harta itu adalah pijakan untuk beribadah dan beramal. Salah. Pijakan kita adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan karena udah yakin, apalagi yang baru-baru mungkin baru ilmu yakin, ainul yakin. Dia melaksanakan ibadah. Terutama sholat yang 5 waktu. Tapi dengan terpaksa. Takut ada yang ngomel, malu pada lingkungan. Orang lain sholat kok kita enggak. Ini masih ada pamrih. Yang sudah hakul yakin itu, ibadahnya semua apapun yang namanya ibadah, tanpa pamrih. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi benar-benar karena Allah. Kalau sudah segala sesuatunya dalam ibadah dan beramal karena Allah, maka orang ini sudah termasuk pada orang yang telah udhulu fi silmika. Dia masuk ke dalam Islam seutuhnya lahir dan batin. Dia tidak tergoyah oleh apapun. Keadaan apapun, dia tetap keislamannya. Islam di sini ada 3.
Islam bisa disebut dengan sejahtera. Bisa disebut dengan selamat. Bisa juga dengan berserah diri. Jadi tinggal di mana kita menaruh kata-kata Islam, Muslim orangnya, dalam posisi apa? Dia sejahtera, dia selamat, dan dia berserah diri. 3 hal. Orang yang sejahtera adalah orang yang telah dicukupi oleh Allah. Karena iman Islamnya dan ketakwaan akan sejahtera. Orang selamat dengan Islamnya. Karena dia bisa membedakan antara yang halal dan haram. Yang hak dan batil. Dan yang lain-lain. Dia akan selamat. Seperti orang sakit. Ada pantangan. Dia hindari. Selamat. Akan selamat. Ada kaget ya. Melihat saya. Kayak orang nggak sakit. Memang nggak sakit. Udah sembuh. Cuman belum 100%. Saya belum berani tampil secara utuh. Karena apa? Tenaga belum kembali. Kalau tenaga sudah kembali, insya Allah Anda akan bertemu tiap saat nanti. Doakan saja supaya segera. Saya dikarantina di Jatiwangi. Tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Karena apa? Akan terekam. Apa itu keluh kesahnya? Atau apa saja berita yang dia bawa. Itu akan terekam. Dan saya tidak tinggal diam. Itu terus akan terpikirkan. Nah ini semuanya di stop. Jadi saya hanya memikirkan segera harus sehat. Kayak sekarang Anda lihat. Sepertinya kayak sebelum sakit ya, iya. Sebelum sakit kan namanya sehat. Ini berangsur. Lagi perbaikan. Dan saya dapat teguran dari Allah. Saya terima. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru beberapa hari yang lalu. Dan 2 hari sebelumnya ketemu dengan saya. Minta maaf dan segala macam. Setelah dia periksa dari rumah sakit. Saudara kita. Teman kita. Sejawat kita. Ustaz Bridho telah kembali kepada yang menciptakan. Saya tidak bisa takziah karena kaki masih lemas. Hanya waktu mau diberangkat ke kubur, saya lihat karena di depan rumah saya hanya bisa berdoa. Dan insya Allah dia husnul khotimah. Sebab ikut saya dari tahun 96, 24 tahun. Mengabdi kepada Arido dan kepada saya. Juga kepada orang tua. Jasanya banyak. Contoh diperlihatkan kepada saya. Orang yang saya kasihi, saya dekat. Diambil. Dengan cita-cita saya. Masukkan. Mudah-mudahan jamaah. Sama-sama memahami keadaan. Ya. Tolong kalau sempat. Sholat gaib.
Walaupun udah berapa hari. Ridho Alam Syah bin Tarmizi. Kenapa saya tidak memberitahu ke Jakarta supaya pada datang takziah? Tetap nanti ngeganggu saya. Habis takziah pasti pada mampir. Udah saya lagi shock karena ditinggal oleh seorang pengurus yang saya kenal, yang sudah saya anggap sebagai adik atau anak. Maka dari itu, Anda juga saya waspada. Jaga kesehatan. Jaga kekebalan tubuh kita. Hindari makanan-makanan yang menyebabkan penyakit. Dan insya Allah orang Arido nggak akan kena COVID. Corona karena apa? Udah tahu. Walaupun sebulan sekali, seminggu sekali, ada yang 2 kali. Itu sudah ada kekebalan di dalam tubuh. Dengan kita meminum kembang. Jangan lupa, tiap pagi Anda sarapan. Jangan tidak sarapan. Kembali kepada perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan tidak bisa direkayasa. Tidak ada takwa itu turunan. Enggak. Pak, saya pengen takwa bisa dibeli berapa? Enggak bisa. Ketakwaan itu akan bisa diraih kalau sudah memperbaiki sholatnya. Menyempurnakan wudhunya. Dan kemudian beramal sesuai dengan kemampuan. Itu akan dicapai tanpa kecuali. Orang kaya, orang miskin, berpangkat, atau orang biasa. Siapapun bisa. Caranya, tadi itu saya katakan, perbaiki sholat itu. Saya sampai sekarang, maaf, masih duduk sholat. Ruku segala udah bisa. Tapi setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu belum bisa. Sehingga apa? Tidak bisa tumangis. Akhirnya apa? Duduk lagi di kursi. Tidak akan saya tinggalkan itu. Karena seseorang dikatakan beriman, apalagi iman Islam, adalah mendirikan, menegakkan sholat. Bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan, itu tidak ada yang disebut hakikat daripada sholat. Dia hanya syariat dan tarekat. Jadi hasil sholat, dia tidak merasakan. Saya walaupun sholatnya duduk, saya rasakan hasil. Makin hari, makin enak badan. Semua keluhan-keluhan yang dulu pernah di Jakarta, saya rasakan. Alhamdulillah. Hanya seminggu di Hatiwangi saya rasakan. Habis itu hilang semua. Yang gatal seluruh badan. Yang pegelinu. Yang flu tulang, semua persendian sakit. Alhamdulillah. Doa kami disertai dengan doa jamaah. Ada satu saja di antara jamaah dikenal Allah.
maka doanya makbul. Saya berterima kasih kepada jamaah tanpa kecuali. Doa Anda makbul. Saya rasakan, saya terima. Tanpa doa dari Anda, saya tidak mau. Karena saya banyak salah dan dosa. Banyak kekurangan. Saya rindu pada kalian. Kalian juga sama rindu kepada. Apalagi sekarang melihat keadaan saya seperti ini. Kayaknya nggak sakit tadi. Ya enggak. Cuma lemes saja. Tolong saya mau minum dulu ya. Maaf. Seorang dengan menggunakan akal bisa membedakan ibadah mana yang diutamakan dengan ibadah yang lain. Sebab dalam ibadah sendiri ada yang diutamakan. Yang pertama, ibadah yang diutamakan. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Wala zikrullah. Itu yang lain mengikuti. Anda beribadah apa? Kalau tidak ibadah sholat, semuanya tertolak. Ada yang mengatakan sholat itu adalah karcis tiket untuk masuk surga. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau sholatnya pengen masuk surga, sedangkan dalam keseharian amal perbuatannya bertentangan dengan sholat, dia masih melakukan kekejian dan kemungkaran, gimana mau bisa tiket ke surga? Tapi kalau dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka benar bahwa sholatnya adalah tiket untuk ke surga. Disinilah penting. Jangan sampai kita di akhir waktu kalau sholat. Usahakan di awal waktu. Alhamdulillah, saya di Jatiwangi ini selalu bisa masih masuk awal waktu. Pahalanya semuanya sholat dibagi dalam 3 bagian. Awal waktu, masih tepat waktu, dan akhir waktu. Tinggal terserah pilihan. Pilihan. Semuanya bisa. Kalau kita benar-benar sholatnya di awal waktu. Kata Buya Hamka. Dan dia tidak tinggal sholat dan selalu awal waktu. Maka dia akan terhindar dari segala musibah. Jadi musibah apapun tidak akan datang. Saya di Jakarta mungkin sering hanya tepat waktu. Jarang awal waktu. Mungkin juga bisa akhir waktu. Akhirnya kena teguran. Jangan sampai amalmu sia-sia. Karena sholatmu belum engkau sempurna. Saya akui. Tapi dengan tidak meninggalkan sholat. Dimanapun, kapanpun.
dengan cara duduk, tidur, bahkan tayamum saya tetap sholat. Dan dengan sholat itu, insya Allah penyakit atau apapun yang menjadi hambatan, rintangan, gangguan akan diangkat oleh Allah. Karena yang menyembuhkan bukan dokter. Yang berobat ke Ridho juga bukan saya atau siapa yang melayani. Tapi kesembuhan itu dari Allah. Dan saya sudah tinggalkan semua obat-obatan. Sekarang minum jamu, minum yang lain. Dan hanya minum obat yang biasa dilakukan oleh Ridho. Seger malah. Malah napas enak. Ini bisa lama ngomong udah berapa menit? Tuh, udah setengah jam ya. Duduk juga udah nggak panas lagi pantat. Jadi seolah-olah seperti yang udah sembuh. Padahal belum. Masih ada kekurangan. Ingin saya segera ke Jakarta. Tapi saya harus bisa membatasi dulu. Kapan ini waktunya saya bisa pulang. Apalagi sekarang lagi banyak demo. Jalan di mana-mana tertutup. Besar-besaran demo. Itu karena apa? Orang-orang merasa dirugikan dengan rencana undang-undang pekerja. Ombudsman, ya. Omnibusman. Ini semuanya wakil-wakil kita yang di DPR kurang tanggap. Sehingga tadi saya lihat di YouTube mahasiswa sudah turun. Jaket kuning udah memenuhi jalan. Ini bahayanya kalau sudah menduduki gedung DPR. MPR. Akan terjadi pemakzulan kepala negara. Dan kepala negara malah pergi. Pulang kampung ke Solo. Mestinya temui. Supaya Pak cepat reda. Udah semua ditangguhkan, titik. Pending dulu. Tidak akan terjadi demo. Sampai seperti itu. Berapa kerugian perusahaan? Berapa kerugian pekerja? Bukan hanya sehari 2 hari. Dari tanggal 8 udah berapa hari? Sekarang udah tanggal berapa? 10. 8. Dari tanggal 6. Yang besar-besaran adalah tanggal 8 dan tanggal 9. Ini waspada, hati-hati. Kita jangan terpancing. Banyak anak-anak SMA, SMP ikut demo. Ketangkap, ditanya. Malah ada katanya yang dikasih 100.000. Kayak pilkada aja ya. Demonya kan demo apa? Enggak tahu. Ini enggak tahu. Pinter polisi itu untuk mengini. Yang namanya demo. Begitu ngikut. Ya udah, terbawa larut. Bahkan bisa berbuat yang tidak baik. Pengerusak. Awalnya baik. Tapi hasilnya malah kebalik. Kita sebagai orang yang beriman ingin mencapai derajat takwa. Tetap pada pendirian mohon kepada Allah yang terbaik. Habis sholat berdoa untuk keselamatan bangsa. Pertama dari penyakit epidemi corona. Kedua dari kesengsaraan. Karena nggak ada yang bisa normal berusaha. Semua dibatasi.
Tapi tetap kita harus menjaga. Bukan hanya jarak. Jarak itu bukan sebagai dasar. Tapi menjaga. Menjaga kesehatan kita, kekebalan tubuh kita. Insya Allah Anda semua sehat walafiat. Saya berpesan, tolong jaga nama baik Arif. Jangan disalahgunakan. Jangan pamrih. Dan tetap pada prinsip. Kita niatnya beriman. Sehingga Allah akan ganti dengan pahala. Dan dari pahala itu adalah berupa rezeki yang tidak diduga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama malam ini di bulan Syawal. Insya Allah yang akan datang saya bisa panjang lebar. Karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Kerinduan luar biasa. Saya kangen pada jamaah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Lahir batin. Sebesar-besarnya kepada semua pemirsa jamaah Arif. Atas kekurangan, kesalahan dan dosa. Apalagi selama sakit. Semuanya saya terima. Dan saya betul-betul terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda yang saya terima. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.